Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas video mengenai pembelajaran tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dengan kompetensi dasar 3.4. Menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Dari masa penjajahan. Pada perjalanan sejarah. Sejak masa kolonialisme VOC, pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan Inggris dan penduduk Jepang tentu kalian menemukan berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia, yaitu terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial dan perubahan pada masa penjajahan Jepang? Mari simak video berikut. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Perhatikan video saluran irigasi Bendung Komering 10, BK10 Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur, hingga sekarang sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Politik etis menyebabkan perpindahan penduduk, yaitu transmigrasi yang bertujuan untuk menyebarkan tenaga kerja murah ke berbagai perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan bahkan lintas negara seperti Suriname, Afrika. Munculnya pusat industri dan juga pertambangan menyebabkan daya tarik urbanisasi masyarakat desa. 3. Pengenalan tanaman baru. Pemerintah kolonial Barat memiliki pengaruh positif dalam mengembangkan berbagai tanaman dan teknologi pertanian. Perkebunan beberapa tanaman andalan diekspor dan dikembangkan di Indonesia sehingga bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Contoh tanaman ekspor yang dikembangkan diantaranya yaitu kopi, teh, kakao, dan tebu. 4. Pembukaan tambang. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batubara dan logam. 5. Transportasi dan komunikasi. Pada masa penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon sehingga mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada sektor transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai wilayah di Indonesia. 6. Mengenal uang. Sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Indonesia bekerja secara bergotong royong. Misalnya dalam mengerjakan sawah pada masa kekuasaan kolonial Barat. Uang mulai dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. 7. Perkembangan kegiatan ekonomi. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya kuli, perkebunan, mandor, dan administrasi, perusahaan, kegiatan ekspor-impor mengalami kenaikan signifikan. Karena pemerintah kolonial meningkatkan jumlah produksi ekspor dan impor. Perkembangan kegiatan ekonomi terjadi dalam kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukan berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim melainkan tanaman perkebunan yang digunakan sebagai produk ekspor andalan. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sedangkan pada masa pemerintah kolonial dikenal gubernur, jenderal, presiden, bupati dan lain sebagainya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaan digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial Barat. Sifat pemerintahan Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antar masyarakat, perasaan senasib sepenanggungan dan memunculkan organisasi pergerakan nasional. 8. Perubahan dalam sektor pendidikan.
Dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan yang dikembangkan oleh masyarakat pada masa pemerintah kolonial Barat. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi, sehingga mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. 9. Perubahan dalam pendidikan. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja. Munculnya elit intelektual dan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai, pemerintah dan lain sebagainya. Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta merupakan pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad 20. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat ditemukan dan digunakan untuk gedung pemerintahan sampai saat ini. Masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian dan minuman serta berbagai bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Pendapat perubahan dalam bidang agama, yaitu orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik sedangkan Belanda membawa agama Kristen Protestan. Apakah kamu tahu peninggalan sejarah di masa perjuangan bangsa Indonesia? Berikut ini peninggalan sejarah di masa perjuangan bangsa Indonesia. Jalan Raya Anyer Panarukan. Jalan Raya Anyer Panarukan dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan raya ini panjangnya mencapai 1000 km. Adapun tujuan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan supaya Daendels tetap bisa mempertahankan ekonomi dan militer Pulau Jawa. Proses pembangunannya sendiri dipimpin oleh Van Breeuwchem. Jalan tersebut terbagi ke dalam 4 pos besar, yaitu Banten, Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di samping untuk memenuhi kepentingan ekonomi, Daendels juga berharap dengan adanya jalan raya pos Anyer Panarukan ini dapat membantu penduduk mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah maupun pelabuhan. Sayangnya, dalam membangun jalan raya ini, pemerintah Belanda menggunakan sistem kerja paksa, di mana para pekerjanya dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Selanjutnya Istana Merdeka. Peninggalan sejarah lainnya di masa perjuangan bangsa Indonesia adalah Istana Merdeka, yang dibangun oleh seorang Belanda bernama J. Van Braam pada 1796 dan dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi. Pada 1816, gedung Istana Merdeka diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Istana Merdeka dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Willem van Landsberge. Gedung ini dibangun untuk meningkatkan kegiatan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya Selokan Mataram. Selokan Mataram merupakan salah satu peninggalan sejarah pada masa penjajahan Jepang. Selokan Mataram adalah saluran irigasi primer yang dibangun di masa Sultan Hamengkubuwono dengan biaya dari pemerintah militer Jepang pada 1942. Pada saat itu, Sultan Yogyakarta yang kooperatif dengan pemerintah militer Jepang meminta dana untuk pembangunan saluran irigasi yang mengalirkan air dari Kali Opak dan Progo menuju ke Sleman karena waktu itu kerap dilanda kekeringan. Alasan pembangunan Selokan Mataram karena Sultan merasa Mataram butuh saluran irigasi supaya dapat menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang. Sayangnya, kondisi Selokan Mataram saat ini sedikit kurang terawat kebersihannya karena dipenuhi oleh sampah rumah tangga. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Terjadi migrasi untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu, rakyat Indonesia ikut dalam Romusha ataupun membantu pasukan Jepang di berbagai negara di Asia dan sebagian tidak kembali. Jumlah tenaga kerja yang dikirim kurang lebih mencapai 300.000 orang. Terdapat eksploitasi kekayaan alam untuk menghadapi sekutu. Lahan perkebunan wajib ditanami tanaman rakyat yang mendukung seperti tanaman jarak untuk bahan produksi minyak pada mesin perang. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi mengalami kemunduran akibat putusnya hubungan dengan perdagangan dunia. Perkebunan tanaman ekspor selanjutnya diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Gedung sekolah dasar maupun sekolah menengah berkurang drastis. Kegiatan di perguruan tinggi mengalami kemacetan. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah seperti Nihon Shishin, lagu Kimigayo, atau lagu kebangsaan Jepang.
menghormati bendera Hinomaru, serta gerak badan Taiso dan Seikrei. Perubahan dalam aspek politik. Jepang menerapkan kebijakan yang kaku dan keras sehingga organisasi pergerakan sulit mengembangkan aktivitasnya, bahkan melarang dan membubarkan semua organisasi di masa kolonial Belanda. Organisasi MI diperbolehkan hidup karena sangat anti budaya Barat. Terdapat dua kelompok pergerakan. Pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama atau bersifat kooperatif. Dan yang kedua adalah kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang mengajarkan kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo serta Shintoisme. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan beberapa tokoh, didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Fakta menarik tentang Majelis Islam Akhlak Indonesia disingkat MII. Selama pendudukannya, pemerintah Jepang melarang aktivitas Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kendati demikian, masih ada satu organisasi pergerakan nasional yang tetap diperbolehkan melakukan aktivitasnya, yaitu MII. MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk berdasarkan hasil pertemuan pada 18-21 September 1937. MIAI menampung semua ormas Islam yang hendak menyalurkan kegiatan keagamaannya selama masa pendudukan Jepang. Majelis Islam Akhlak Indonesia merupakan satu-satunya organisasi yang dapat beraktivitas kala itu. Terbentuknya MIAI dilatar belakangi oleh kesadaran para pemimpin. Organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia, seperti KH Mas Mansur, Muhammadiyah, KH Muhammad Dahlan dan KH Wahab Hasbullah, Nahdlatul Ulama, dan W. Wondoamiseno, Sarekat Islam. Para tokoh ini ingin mendirikan suatu federasi yang dapat menampung semua organisasi Islam yang berkembang di Indonesia. Akhirnya sudah selesai materi-materi yang telah disampaikan. Coba simak ulasan materi berikut. Demikianlah pembelajaran pada perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimanakah tanggapan dari kalian terkait materi yang telah disampaikan? Kira-kira apakah ada pertanyaan? Oke, cukup materi hari ini. Sebelum pamit saya mau berpesan, yaitu tugas kita selaku generasi muda dan penerus bangsa. Kita harus belajar dengan rajin dan gemar membaca supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi hebat dan membanggakan orang tua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.